warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Akhirnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin buka-bukaan tentang preferensi mereka pada Pilkada Jakarta. Caimin mengakui bahwa dia setelah berkomunikasi secara intensif dengan PDIP dan mereka itu membahas kemungkinan memasangkan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai wakil gubernur dari Anies Baswedan. Saya kira ini perkembangan ini jadi menarik dan kita sudah mulai dapat gambaran seperti apa sebenarnya peta perkubuan atau peta potensi siapa yang akan dicalonkan menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta ini. Karena kalau kemarin kan Caimin secara tegas menyatakan bahwa sampai saat ini mereka itu atau PKB itu belum punya pikiran untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Ya, ini pasangan yang sebelumnya sudah dideklarasikan, bukan dideklarasikan, saya kira sudah diumumkan oleh Presiden PKS Ahmad Saihu. Jadi rupanya ingin agar Anies dipasangkan dengan Andika Perkasa. Dan ini berarti soal pilihan calon gubernurnya buat PKB itu sama seperti yang kemarin disampaikan oleh Caimin, ya mereka sudah firm untuk mengusung Anies Baswedan dan itu seperti dikatakan oleh Caimin kemarin karena itu adalah usulan dari DPW PKB Jakarta. Jadi DPP tinggal mengiyakan saja, tinggal mengaminkan saja. Ini kalau menggunakan istilah Pilpres kemarin ya, karena pasangan Anies dan Muhaimin adalah pasangan amin. Tentu saja pernyataan dari Caimin ini sedikit banyak kemudian membantah pernyataan dugaan-dugaan sebelumnya bahwa baik PDIP maupun PKB itu sama-sama mengincar posisi sebagai calon wakil gubernur dari Anies Baswedan karena seperti dikatakan oleh Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda, mereka ini kan bahkan bukan hanya soal sebagai wakil, mereka juga mengincar sebenarnya posisi sebagai gubernur karena ada nama Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja saat ini dari PKB yang juga terpilih menjadi anggota DPR RI PKB dari Dapil Jakarta untuk periode 2024-2029. Rupanya sekarang buat PKB mereka tidak ngincar lagi posisi itu, tapi jelas bahwa calon gubernurnya itu mereka sepakat soal Anies. Nah, bagaimana dengan PDIP? PDIP sendiri seperti dikatakan oleh salah satu ketua DPP Said Abdullah, mereka menyatakan bahwa mereka itu memprioritaskan Andika Perkasa itu sebagai calon gubernur di Jakarta. Di samping itu kata dia tentu ada nama-nama lain termasuk nama Anies yang dicalonkan itu di apa ya, mulai dilus-lus lah begitu tepatnya, dan juga Tri Risma hari ini. Dan saya kira sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pernyataan-pernyataan sebelumnya, ini soal pernyataan dari Said Abdullah ini semacam call tinggi gitu ya untuk menjadikan Andika Perkasa itu menjadi calon gubernur. Itu syukur kalau kemudian ada partai-partai lain yang mendukung. Karena sebelumnya kan sempat dinyatakan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Utut Ardianto yang menyatakan bahwa dia sangat senang kalau kemudian Anies itu berpasangan dengan calon wakil gubernurnya itu dari PDIP. Tapi pertanyaannya, apakah seorang Andika Perkasa yang pernah menjadi Panglima TNI itu kemudian bersedia dia turun pangkat hanya menjadi seorang wakil gubernur? Ini tentu sangat menarik ya, karena bagaimanapun juga meskipun tidak masuk dalam kabinet, seorang Panglima TNI itu ya jabatannya selevel menteri. Sama sebenarnya dengan gubernur di Jakarta ini, walaupun jabatannya gubernur, tapi itu ketika dia masih DKI Jakarta ya. Tapi saya kira tetap saja sekarang juga presisinya sama, itu ya levelnya seorang gubernur di Jakarta itu sama dengan level seorang menteri. Jadi kalau toh Andika dicalonkan menjadi gubernur dan terpilih menjadi gubernur, ya dia nggak bisa disebut turun pangkat. Tapi kalau dia menjadi wakil gubernur, saya kira ini bisa disebut turun pangkat. Nah, apakah ini Andika bersedia ya? Kalau toh kemudian Andika tidak bersedia dan kemudian mereka tetap menginginkan supaya jadi calon gubernur, persoalannya kan siapa yang mau berkoalisi dengan PDIP?
karena pertama, PDIP ini memang, kursinya sendiri tidak cukup, dan kedua ini soal figur ya. Bagaimanapun juga sekarang ini untuk Jakarta memang belum ada figur yang cukup kuat untuk menandingi Anies Baswedan ya. Kalkulasinya kalau dari figur-figur yang ada, kalau nantinya Anies itu, dapat, tiket, dapat, partai pengusung, peluang Anies, saya tidak menyatakan memastikan begitu ya, peluang Anies untuk menang itu sangat besar. Jadi wajar kalau Anies ini juga menjadi rebutan partai-partai gitu. Kalau toh tidak dapat, eee, jabatan sebagai wakilnya Anies, tapi minimal mereka dapat kotel efeknya dari Anies. Apalagi kalau kemudian, partai-partai politik ini, yang tidak punya cukup figur tentu saja, kemudian memperhitungkan bahwa Anies itu nanti juga akan maju lagi pada, Pilpres 2029, ya tetap saja untung ya, karena itu dapat kotel efek kalau mereka, eee tetap mendukung Anies nantinya pada pemilu lagi yang akan datang. Kita belum tahu apakah pemilunya juga akan dibarengkan lagi Pilpres dengan Pileg seperti sekarang ini. Ya kalau itu terjadi, mereka akan dapat, limpasan ekor jas dari Anies Baswedan. Saya kira kalkulasinya semacam itu. Nah, itu kalkulasi dari PKB dan, PDIP. Tetapi memang bagi PDIP, akan lebih mereka akan dapat lebih kotel efek kalau ada representasinya, di situ ya, menjadi wakilnya gitu. Beda dengan PKB. Kalau PKB walaupun tanpa ada representasinya, dengan mereka menjadi partai yang pertama secara resmi mengusulkan Anies dan mengusung Anies, dan, ini, kemarin juga kerjasama di, Pilpres tahun 2024 ini, saya kira, PKB sudah langsung dapat, limpahan ekor jas itu, dan itu terbukti dengan hasil pemilu legislatif kali ini gitu ya. Tapi kalau PDIP ini saya kira, mereka pasti apa ya, mereka akan mengkalkulasi ulang kalau mendukung Anies Baswedan itu kalau kemudian tanpa mendapat, posisi sebagai wakil gubernurnya gitu. Karena apa? Karena kalau tidak, mereka tidak punya posisi sebagai wakil gubernur, rasanya, PDIP memang tidak akan terlalu, dapat manfaat yang, besar dengan mengusung Anies Baswedan. Kecuali satu hal, ya bahwa, ini berkaitan dengan, balas dendam PDIP terhadap, Jokowi. Karena ini, pilkada Jakarta ini nanti akan menjadi, eee satu-satunya, kesempatan buat, PDIP untuk, membalas dendam pada Pak Jokowi berkaitan dengan pengkhianatan yang terjadi pada Pilpres dan pemilu legislatif yang lalu ya gitu. Walaupun ini, katakanlah tetap ini mungkin saja, kemungkinan, Kaisang tidak ada di Jakarta gitu, tapi dia akan maju di Jawa Tengah, naga-naganya seperti itu karena sekarang sudah mulai muncul lembaga survei yang menjagokan, Kaisang dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah. Itu merupakan sinyal bahwa kelihatannya, Kaisang tidak akan lagi ngotot mengincar posisi, di Jakarta, tapi mungkin dia akan lebih aman dia kalau mengincar posisi di Jawa Tengah. Karena bagaimanapun pengaruh, Pak Jokowi meskipun nantinya dia masih lengser itu cukup kuat karena di Jawa Tengah begitu. Nah kalau PDIP ini, nah kalau kemudian ternyata Kaisang itu berada di Jawa Tengah saya kira, PDIP juga akan menghadapi 2 medan pertempuran di Jakarta dan juga di Jawa Tengah. Tapi di Jakartanya tetap ada benefitnya karena dengan cara seperti itu dia tetap menghadang Pak Jokowi gitu untuk, agar dinastinya itu selain berkuasa di istana juga berkuasa di Jakarta gitu. Itu, buat PDIP penting juga diperhitungkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan, PKS? Kita bahas PKS dulu, jangan Nasdem dulu ya. Kalau PKS kan sudah sejak awal itu, kelihatannya soal Sohibul Iman ini, eee, ya walaupun disebut tidak harga mati, tapi saya kira mereka berkeinginan kuat agar tetap ada representasinya mereka di pilkada Jakarta itu, dan, representasi itu adalah Sohibul Iman. Karena kita ingat ya bagaimana semula kan Sohibul Iman itu akan diusung menjadi, calon gubernur, tapi kemudian berubah menjadi calon wakil gubernurnya Anies. Dan soal keputusan dari PKS yang sudah memasangkan Anies dengan Sohibul Iman inilah yang kemudian membuat partai-partai, calon koalisi seperti, PKB, Nasdem,
dan juga termasuk PDIP kemudian melakukan kalkulasi ulang dan mencoba melakukan negosiasi-negosiasi politik. Nah, seperti dikatakan oleh Presiden PKS pekan lalu ya, tanggal 27 Juni 2024 itu sebenarnya PKS itu tidak menetapkan harga mati untuk Sohibul Iman ini. Semua katanya diserahkan kepada Anies Baswedan sebagai gubernurnya, siapa yang akan dipilih sebagai calon wakil gubernurnya. Tetapi seperti dikatakan oleh Presiden PKS bahwa dia percaya Anies dan husnuzon bahwa Anies Baswedan itu pasti akan tetap komit bersama dengan PKS, mengingat perjalanan panjang kebersamaan antara PKS dengan Anies ya gitu. Dan ini tidak salah karena memang Anies kan punya perjalanan bersama dengan PKS ini cukup lama, mulai dari Pilkada Jakarta yang dia menangkan sampai kemudian pada Pilpres tahun 2024 yang sayangnya kalah dalam Pilpres kali ini. Jadi ya Anies tentu tidak akan melupakan begitu saja, dan ini tentu saja kemudian Anies pasti akan mempertimbangkan kemungkinan dia memilih calon wakil gubernurnya itu dari PKS. Tapi apakah kemudian Sohibul Iman atau ada kader lain yang diincar oleh Anies? Nah, ini katanya semua sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan. Tetapi saya kira bagi Anies Baswedan memang ada sedikit kerumitan ya kalau dia misalnya akhirnya dia mau menerima tawaran dari PKB dan PDIP untuk berpasangan dengan Andika Perkasa, dan dengan begitu Anies dipastikan dapat tiket gitu. Apakah kemudian Anies akan meninggalkan PKS? Saya kira bagi Anies itu juga pasti dia akan berhitung masak-masak ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga memang pendukung PKS itu dan juga pendukung Anies Baswedan itu ini mereka beririsan di partai ini. Kalau kemarin misalnya para kader PKS itu memang memilih Anies Baswedan pada Pilpres yang lalu, begitu juga halnya dengan para pemilih Anies. Para pemilih Anies pada Pilpres itu, pada pemilu legislatif lalu itu kebanyakan juga memilih PKS. Jadi sebenarnya mereka ini saling membutuhkan. Cuma saja kan ini persoalannya adalah jumlah kursi dari masing-masing partai ini yang tidak memungkinkan mereka untuk mengusung sendiri kandidatnya. Jadi kalau PKS misalnya memasangkan Anies dengan Sohibul Iman, apakah kemudian dia dapat jaminan dapat partai koalisi? Kalau tidak dapat kan juga percuma juga. Begitu halnya juga dengan PDIP. Misalnya kalau dia memutuskan mengajukan calon sendiri, tidak mengusung Anies Baswedan, apakah mereka juga akan dapat partai koalisi? Bisa jadi mungkin yang diincar yang tersedia tinggal Nasdem, PKB dan juga PKS gitu. Apakah di antara mereka ada yang mau? Saya kira khusus misalnya PKS pasti tidak mau. Nah, yang tersisa ini soal ini siapa yang akan mendukung Anies ini, yakni Partai Nasdem, karena Partai Nasdem DPW-nya juga sudah mengusulkan nama Anies sebagai calon gubernur, meskipun bukan satu-satunya, tapi kita tahu bahwa Anies ini sama seperti Andika di PDIP menjadi top priority yang diprioritaskan untuk menjadi calon gubernur dari Nasdem. Dan belakangan kan salah satu nama yang dicalonkan oleh DPW Nasdem Jakarta itu Ahmad Saroni. Ada 3 nama kan, Anies, Ahmad Saroni, dan kemudian Bibi Andrianu, ketua DPW Nasdem Jakarta. Dia sudah menyatakan bahwa Ahmad Saroni dia tidak akan maju menjadi calon gubernur di Jakarta gitu. Dia lebih memilih terus menjadi anggota DPR. Ini pun untuk oposisi sebagai wakil gubernur ya. Apalagi kalau dia ngincar sebagai gubernur ya rasanya pasti Nasdem juga tidak akan dapat partner koalisi, dan kalau toh dapat partner koalisi peluang untuk kalahnya sangat besar. Jadi sebenarnya hari-hari ini kita sudah bisa mendapat gambaran Anies itu sekarang jadi rebutan dari partai-partai politik tadi itu. Hanya kalkulasinya siapa yang akan dipilih menjadi wakilnya. Tetapi meskipun tampaknya Anies sudah bisa dipastikan akan dapat tiket, bahkan tidak hanya bekas partai-partai koalisi pendukung dia pada Pilpres lalu, koalisi perubahan, dan kemungkinan bertambah juga dengan PDIP, ini mesti hati-hati ya, cara melakukan negosiasinya ya, cara dia menyampaikan misalnya pilihan-pilihannya kepada partai-partai politik itu, karena bisa saja itu tiba-tiba menjadi berantakan gitu, karena masing-masing partai ternyata tidak bisa menerima
tawaran atau opsi-opsi yang diusulkan oleh Anies Baswedan. Saya Ersu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.